Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidka Siti Zamira dengan NIM 12170100085 dari mata kuliah Teori Modul jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya untuk mata kuliah teori modul, yaitu dengan menjelaskan modul yang telah saya pilih, yaitu modul tersuplemen lemah atau weekly supplemented module. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya di teori modul yang berjudul modul tersuplemen lemah atau disebut juga weekly supplemented module. Ya, di sini sebelum kita masuk ke pembahasan utama dari modul tersuplemen lemah atau weekly supplemented module, di sini kita perlu membahas beberapa definisi yang akan kita perlukan di pembahasan nanti. Yang pertama, di pendahuluan ini ada pengertian dari submodul. Submodul di sini adalah submodul yang sudah kita pelajari sebelumnya di mata kuliah teori modul ya. Di sini diberikan modul M atas R merupakan himpunan bagian di M. Bagian M di M disebut submodul dari M jika terhadap operasi yang sama dengan modul M. N merupakan R modul. Dapat ditunjukkan bahwa jika N K submodul dari M, maka N plus K sama dengan N plus K dengan N elemen N dan K elemen K. Dan N iris K juga merupakan submodul dari M. Nah, teman-teman semua di sini pasti sudah paham dengan apa itu submodul. Dan selanjutnya di sini ada definisi dari small. Apa itu small? Submodul K dikatakan small di M, dinotasikan seperti ini ya. K small m. Jika L adalah submodul di M dan K plus L sama dengan N dan K plus L sama dengan M, maka L sama dengan M. Apa sih penjabarannya dari definisi ini? Dan di sini sudah saya tuliskan bahwa artinya tidak ada submodul non-trivial lainnya yang dapat ditambahkan ke K sehingga membentuk seluruh M. Dan juga submodul K adalah sekecil mungkin dalam arti bahwa tidak ada submodul yang lebih besar yang bisa ditambahkan ke K untuk membentuk seluruh M. Agar kita lebih paham dengan apa itu small, kita harus melihat contoh dari small itu sendiri. Nah, di sini diberikan modul Z6 atas Z, dapat ditunjukkan submodul-submodul sejati dari Z6 adalah 0, 0,2,4, dan 0,3. Nah, akan ditunjukkan dari setiap submodul ini. Yang pertama, submodul 0. Nah, submodul 0 ini dikatakan small karena ada submodul lain di Z6 itu sendiri yang tidak sama dengan Z6. Ya, di sini bisa dilihat 0,2,4 ini tidak sama dengan Z6 dan 0,3 juga tidak sama dengan Z6. Sehingga 0 ini jika ditambahkan dengan submodul 0,2,4 ini tidak akan menjadi Z6 dan jika ditambahkan dengan 0,3 juga tidak akan menjadi Z6. Nah, sehingga 0 plus L ini akan menjadi Z6 ketika L-nya itu sendiri Z6. Kembali ke definisi yang small tadi, K plus L sama dengan M, dengan M-nya itu modulnya. Nah, dengan K-nya itu berarti kan si 0 ini. Nah, si 0 ini dia tidak akan menjadi Z6 jika tidak ditambahkan dengan Z6 lagi. Makanya dia disebut small. Ya. Untuk contoh yang kedua dan ketiga ini, untuk submodul 0,2,4 dan 0,3. Mereka bukan disebut small karena ada submodul lain di modul itu yang ketika ditambahkan dengan mereka akan menghasilkan Z6. Jadi bukan hanya jika ditambahkan dengan Z6, tetapi ketika ditambahkan dengan submodul lain yang ada di dalam modul itu, dia akan menjadi Z6. Makanya 0,2,4 ini dan 0,3 ini bukan small dari Z6. Nah, selanjutnya submodul 0 ini disebut small trivial dari suatu modul. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan
Lanjut ke definisi selanjutnya, yaitu ada definisi suplemen. Apa itu suplemen? Sebelum kita mengetahui dari modul tersuplemen lemah, kita perlu mengetahui pengertian dari suplemen itu sendiri gitu. Nah, submodul K disebut suplemen dari N di M jika K merupakan submodul minimal yang memenuhi N plus K sama dengan M. Hal ini ekivalen dengan mengatakan submodul K suplemen dari N jika dan hanya jika N plus K sama dengan M dan N iris K small dari K. Nah, itu untuk pengertian suplemen itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya di sini juga kita perlu mengetahui modul tersuplemen itu apa sih? Nah, modul tersuplemen atau supplemented modul itu modul M disebut modul tersuplemen atau supplemented modul jika setiap submodul dari M memiliki suplemen di M. Nah, berarti misalkan ada modul ini kan disebut misalnya modul M. Nah, seluruh submodul di M jika mempunyai suplemen di M itu sendiri, maka dia disebut modul tersuplemen. Tetapi ketika modul M ini memiliki submodul tuh. Nah, jika ada satu saja submodul yang tidak memiliki suplemen di modul itu, maka dia tidak bisa disebut modul tersuplemen. Jadi seluruh submodulnya harus memiliki suplemen di M itu sendiri. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pembahasan utama dari tugas akhir ini, yaitu modul tersuplemen lemah. Modul tersuplemen lemah atau weekly supplemented module. Ya, di sini definisinya ada 3. Yang pertama, diberikan modul M atas R dan L submodul dari N. Submodul N dikatakan suplemen lemah atau weak supplement dari L di M jika N plus L sama dengan M dan N iris L adalah small dari M. Ya, perlu diingat di sini, perlu digarisbawahi di definisi pertama ini bahwa submodul N dikatakan suplemen lemah atau weak supplement dari L di M jika N plus L sama dengan M dan N iris L small dari M. Nah, selanjutnya di definisi kedua, diberikan R modul M atau modul M atas R dan N submodul dari M. Nah, submodul N disebut suplemen lemah di M jika ada L submodul M juga. Sedemikian sehingga N adalah suplemen lemah dari L di N. Ya. Dan yang terakhir, definisi ketiga, modul M ini disebut modul tersuplemen lemah atau weakly supplemented module jika setiap submodul dari M memiliki suplemen lemah di M. Nah, pengertiannya sama seperti modul tersuplemen tadi. Modul tersuplemen lemah ini akan disebut modul tersuplemen lemah kalau si modul ini seluruh submodulnya itu memiliki suplemen lemah di modul itu sendiri gitu. Ya. Nah, ketiga definisi ini berhubungan ya. Nah, kayak tadi di definisi 1 kan sudah dijelaskan, si suatu submodul di N ini disebut suplemen lemah dari submodul lain di M ini ketika apa, dan pengertian modul tersuplemen lemah itu sendiri itu apa, ya. Jadi ketika semua submodul di M memiliki suplemen lemah di M. Dan suplemen lemah itu sendiri ketika suatu submodul disebut suplemen lemah ketika N plus L sama dengan N dan L-nya itu submodul di M, dan N iris L-nya itu adalah small dari M. Selanjutnya di sini juga ada teorema ya, diberikan modul M atas R. Jika M merupakan modul tersuplemen, maka M juga merupakan modul tersuplemen lemah. Nah, selanjutnya di sini ada contoh ya yang akan membuat kita semakin paham apa itu weakly supplemented module. Nah, di sini ada contoh pertama, diberikan modul Z6 atas Z. Dapat ditunjukkan submodul dari Z6 adalah 0, 0,2,4, 0,3, dan juga Z6. Nah, di sini yang pertama, untuk submodul 0, terdapat Z6, sehingga 0 plus Z6 ini sama dengan Z6, dan 0 iris Z6 ini sama dengan 0, dan 0 merupakan small dari Z6. Sesuai definisi tadi, dengan demikian 0 adalah suplemen lemah dari Z6 di Z6. Ya, karena terbukti bahwa dia memiliki suplemen lemah. Suplemennya si Z6 ini terbukti dia memiliki suplemen lemah, ya.
si suplemen lemahnya itu adalah 0, dan 0 merupakan submodul juga di Z6. Nah, dan sebaliknya juga untuk Z6 terdapat 0, sehingga Z6 plus 0 sama dengan Z6, dan Z6 iris 0 itu 0. Ya, dan 0 ini small di Z6 karena sudah dijelaskan di contoh small tadi bahwa 0 kan merupakan small di Z6 ya. Nah, si Z6 ini juga merupakan small dari 0 karena 0 tidak punya submodul lain di modul itu juga yang memenuhi syarat suplemen lemah ini gitu. Jadi hanya Z6. Jadi si 0 dan Z6 ini mereka saling menjadi suplemen lemah gitu di modul ini ya. Nah, untuk contoh yang kedua, submodul 0,2,4 terdapat submodul 0,3 sehingga 0,2,4 plus 0,3 ini sama dengan Z6 dan 0,2,4 iris 0,3 itu sama dengan 0 dan 0 merupakan small di Z6. Dan sebaliknya juga untuk submodul 0,3 terdapat 0,24. Jadi si 0,3 ini merupakan merupakan suplemen lemah dari submodul 0,24 dan 0,24 juga 0,2,4 juga merupakan suplemen lemah dari submodul 0,3. Nah, untuk kesimpulannya, karena setiap submodul dari Z6 memiliki suplemen lemah, maka Z6 merupakan modul tersuplemen lemah. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada juga contoh kedua gitu. Nah, di contoh kedua ini diberikan modul Z20 atas Z. Nah, dapat ditunjukkan submodul dari Z20 adalah 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ini kelipatan 2, dan 0, 4, 8, 12, 16, ini kelipatan 4, dan ini 0, 5, 10, 15, kelipatan 5, dan ini 0, 10, kelipatan 10, dan Z20 itu sendiri. Nah, kita perlu cek dari seluruh submodul di Z20 ini, apakah mereka semua memiliki suplemen lemah di modul Z20 juga atau tidak. Ya, untuk menentukan bahwa si Z20 ini dia merupakan modul yang tersuplemen lemah. Nah, yang pertama untuk submodul 0. Sama seperti di Z6 tadi, bahwa 0 pasti terdapat Z20 itu sendiri yang menghasilkan, ketika ditambahkan menghasilkan Z20, dan jika diiris, itu menghasilkan small dari Z20. Ya, dengan demikian, 0 adalah suplemen lemah dari Z20 di Z20. Dan sebaliknya juga, untuk Z20 terdapat 0, sehingga Z20 plus 0 itu sama dengan Z20, dan Z20 iris 0 itu sama dengan 0, yang merupakan small dari Z20. Sehingga 0 dan Z20 memiliki suplemen lemah di modul tersebut ya, di modul Z20. Jadi untuk submodul 0 dan submodul Z20 sudah terbukti mereka memiliki suplemen lemah. Nah, selanjutnya untuk submodul 0,4, 8, 12, dan 16 ya. Nah, di sini terdapat submodul lain juga sama-sama di Z20, yaitu 0, 5, 10, dan 15. Nah, ketika mereka ditambahkan, mereka menghasilkan Z20, dan ketika diiris, mereka menghasilkan irisan yaitu 0, dan 0 juga merupakan small di Z20, kan tadi sudah dijelaskan ya. Nah, sehingga 0, 4, 8, 12, dan 16 ini memiliki suplemen lemah di Z20, yaitu 0, 5, 10, dan 15. Dan 0, 5, 10, dan 15 memiliki suplemen lemah di Z20, yaitu kebalikannya yang tadi 0, 4, 8, 12, dan 16. Nah, sehingga submodul yang kedua tadi juga terbukti memiliki suplemen lemah. Nah, selanjutnya ini untuk submodul 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Nah, untuk submodul ini juga terdapat 0, 5, 10, dan 15, sehingga ketika ditambahkan menghasilkan Z20, dan ketika diiris itu menghasilkan irisan, yaitu 0,10. Nah, 0,10 ini kenapa dikatakan small di Z20? Karena sesuai definisi small tadi, ketika small itu dikatakan
suatu submodul itu akan small ketika hanya 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 ditambahkan dengan modul itu sendiri yang akan menghasilkan modul itu kembali gitu. Jadi kayak 0,10 ini pasti hanya ditambahkan dengan Z20 sehingga menghasilkan Z20 kan. Karena jika ditambahkan dengan submodul lain di Z20, ia tidak akan menghasilkan Z20 sehingga ia disebut small. Ya, jadi 0,10 ini small dan 0 juga tadi small. Ya. Nah, untuk 0,05, 10, dan 15 ini juga dia berarti menjadi suplemen lemah dari dua submodul, yaitu yang 0,4, 8, 12, dan 16, dan juga yang 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dan dia juga si 0, 5, 10, 15 ini memiliki dua suplemen lemah, yaitu 0, 4, 8, 12, 16, dan 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Ya, sehingga terbukti bahwa submodul-submodul yang tadi sudah disebutkan, mereka memiliki suplemen lemah. Dan terakhir, ini adalah submodul terakhir, yaitu 0, 10. Nah, 0,10 ini seperti yang dijelaskan tadi ya, dia terdapat Z20, sehingga jika ditambahkan akan masukkan Z20, dan ketika diiris itu menghasilkan 0,10, yaitu small dari Z20, sehingga Z20 juga merupakan suplemen lemah dari 0, 10, dan sebaliknya. Ya, mohon maaf di sini ada kekeliruan, seharusnya Z20 ini modul tersuplemen lemah, bukan modul yang tersuplemen lemah. Di sini ada kesalahan pengetikan bahwa Z20 ini merupakan modul tersuplemen lemah ya, bukannya yang tidak tersuplemen lemah, karena sudah dibuktikan sesuai yang di atas tadi bahwa seluruh submodulnya itu memiliki suplemen lemah di Z20 tersebut. Maka dia disebut modul tersuplemen lemah atau weakly supplemented module. Selanjutnya di sini contoh 3 sebagai contoh modul yang tidak tersuplemen lemah. Nah, kita bisa pertimbangkan modul M, itu modul M-nya itu Z dengan P pangkat tak hingga di atas Z, di mana P adalah bilangan prima. Nah, modul ini terdiri dari 0, 1, P, P pangkat 2, dan seterusnya untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. N-nya itu pangkatnya ya, karena dia kan tadi yang tak hingga. Nah, pertimbangkan submodul N yang dihasilkan oleh P itu sendiri, yaitu N sama dengan 0, P pangkat 2, dan P pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kita akan menunjukkan bahwa modul ini tidak memiliki suplemen lemah terhadap N. Nah, misalkan L adalah suatu submodul sehingga N plus L sama dengan M. Karena setiap elemen di N adalah elemen nilpoten. Elemen nilpoten itu kan ketika X pangkat N sama dengan 0 gitu, untuk suatu N yang cukup besar. Nah, dan L adalah submodul yang mengandung elemen nilpoten selain 0, maka N iris L itu tidak sama dengan 0. Ini berarti N iris L tidak memiliki suplemen lemah di N. Dengan demikian, modul N, yaitu ZP pangkat tak hingga itu adalah contoh modul yang tidak tersuplemen lemah terhadap suatu submodulnya. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan bagaimana si modul ini tidak disebut modul tersuplemen lemah. Yang pertama, untuk elemen nilpoten di N. Misalkan ambil saja si P-nya itu berapapun bilangan prima. Nah, pasti setiap elemen di N itu adalah elemen nilpoten karena misalkan si P-nya itu 2 ya. Nah, 2 pangkat N itu pas sama dengan 0 untuk suatu N yang cukup besar. Dan juga untuk pertimbangan suplemen lemahnya itu sendiri, misalkan L adalah suatu submodul sehingga N plus L sama dengan M. Artinya setiap elemen di M itu dapat diwakili sebagai jumlah elemen dari N plus N dan L. Dan ketidakmungkinan suplemen lemah itu kita pertimbangkan misalkan modulo 2 pangkat
K gitu untuk suatu K tertentu. Ya, setiap elemen di N hanya memiliki faktor prima 2 dan L juga hanya dapat mengandung elemen yang memiliki faktor prima 2. Oleh karena itu L tidak dapat membentuk eh, kelas modulo 2 pangkat K gitu untuk K yang cukup besar. Sehingga N plus L harus mencakup setiap elemen dari M, dan L tidak dapat membentuk yang kelas tadi yang modulo 2 pangkat K tadi. Untuk K yang cukup besar, kita dapat simpulkan bahwa 2 pangkat K itu tidak dapat terbentuk melalui N plus L untuk K yang cukup besar. Dengan demikian, meskipun N plus L sama dengan M, namun N plus L itu tidak mencakup setiap kelas dari modulo 2 pangkat N untuk N yang cukup besar, sehingga L tidak dapat menjadi suplemen lemah untuk N. Ini menunjukkan bahwa submodul M sama dengan Z 2 pangkat hingga atau berapapun bilangan prima itu tidak memiliki suplemen lemah terhadap submodul N. Dan ini adalah jurnal sumber dari laporan yang saya buat, yaitu Weekly Supplemented Module. Jurnal ini berjudul Beberapa Sifat Modul Tersuplemen Lemah yang disusun oleh Didi Febrian dan Sri Wahyuni, yaitu mahasiswa S2 jurusan Matematika Fakultas MIPA UGM, dan juga dosen PSS2 Matematika jurusan Matematika Fakultas MIPA UGM, dan juga dari sebuah tesis yang berjudul Totally Weak Supplemented Module. Mungkin sekian pembahasan dari tugas akhir saya yang berjudul Weekly Supplemented Module atau modul tersuplemen lemah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya juga masih belajar, dan mungkin saran dari saya perlu dikaji lebih lanjut dari Weekly Supplemented Module ini, karena cukup sulit untuk mencari contoh modul yang tidak tersuplemen lemah gitu, karena untuk setiap modul-modul di atas Z itu pasti dia kebanyakan modul tersuplemen lemah. Mungkin sekian, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.